Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Sri Andriani selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Fitra Cahyani dengan NIM 0064 dan rekan saya Anana Isna Suaiba dengan NIM 0095 akan mempresentasikan mengenai pencatatan akuntansi keuangan sektor publik. Sistem pencatatan di dalam akuntansi terbagi menjadi 3 macam, yaitu sistem pencatatan single entry, double entry, dan triple entry. Sistem pencatatan yang pertama yaitu single entry. Sistem pencatatan single entry dikenal dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku 1. Nah, pada sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Jika suatu transaksi menambah kas, maka dicatat pada sisi penerimaan, dan jika transaksi mengurangi kas, maka dicatat pada sisi pengeluaran. Pencatatan semacam ini dikenal dengan pembukuan dan merupakan bagian kecil dari akuntansi. Sistem pencatatan single entry atau tata buku mempunyai beberapa keunggulan, yaitu sederhana dan mudah dimengerti, dan juga memiliki kelemahan, yaitu kurang bagus untuk pelaporan atau kurang memudahkan penyusunan laporan, sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan sulit untuk ditinjau. Pada era reformasi, dasar hukum bagi pelaksanaan akuntansi pemerintahan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan 6 Tahun 1976, dan Manual Administrasi Keuangan Daerah atau yang disingkat Makuda Tahun 1981. Sistem pencatatan single entry ini digunakan untuk pengelolaan keuangan pemerintah saat era prareformasi. Laporan tunggal pertanggungjawaban keuangan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanya berupa perhitungan anggaran negara yang disediakan berdasarkan sumbangan perhitungan anggaran dari departemen atau lembaga yang disusun secara manual dan sistem pencatatan yang digunakan yakni single entry. Konsekuensinya, pemerintah tidak memiliki catatan mengenai aset tetap, piutang, utang, dan ekuitas dari suatu entitasnya pada kala itu. Oleh karena itu, pada era tersebut, pemerintah tidak pernah menyajikan neraca sebagai bentuk laporan keuangan. Sistem pencatatan yang kedua yaitu double entry. Sistem pencatatan double entry atau dikenal dengan tata buku berpasangan yakni sistem pencatatan di mana transaksi ekonomi dicatat dua kali. Oleh sebab itu, pada sistem pencatatan double entry terurai dua sisi yaitu debit di sisi kiri dan kredit di sisi kanan, di mana setiap pencatatan transaksi harus mengawasi keseimbangan persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Aset sama dengan utang ditambah ekuitas, aset ditambah belanja sama dengan utang ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan. Pada sistem pencatatan double entry organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, transaksi yang berakibat bertambahnya aset akan dicatat pada sisi debit, sedangkan yang berakibat berkurangnya aset akan dicatat pada sisi kredit. Hal yang sama juga dilakukan dalam mencatat belanja, sementara untuk utang, ekuitas dana, dan pendapatan akan dicatat di sisi debit jika suatu transaksi mengakibatkannya berkurang, dan dicatat di sisi kredit jika suatu transaksi mengakibatkannya bertambah. Sistem pencatatan double entry disebut juga sistem tata buku berpasangan dan merupakan cikal bakal ilmu akuntansi yang dicetuskan oleh Luca Pacioli dalam artikelnya yang berjudul Summa Arithmetica Geometri Proportionem Proportionalita. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat sebanyak dua kali, sehingga membentuk suatu perkiraan dalam dua sisi berlawanan yaitu sisi debit dan kredit secara berpasangan.
Dalam melakukan pencatatan, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansinya itu sebagai berikut, yaitu aktiva ditambah belanja sama dengan utang ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan. Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva akan dicatat pada sisi debit, sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva akan dicatat pada sisi kredit. Hal yang sama dilakukan untuk belanja. Dan sebaliknya dilakukan untuk utang, ekuitas dana, dan pendapatan. Apabila transaksi mengakibatkan bertambahnya utang, maka pencatatan akan dilakukan di sisi kredit. Sedangkan jika transaksi mengakibatkan berkurangnya utang, maka pencatatan dilakukan di sisi debit. Hal serupa dilakukan untuk ekuitas dana dan pendapatan. Cara melakukan sistem double entry atau menjurnal ini adalah dengan mencatat sisi debit tepat di sisi kiri dan mencatat sisi kredit agak menjorok ke kanan kira-kira 1-2 cm. Dengan digunakannya double entry accounting, maka setiap transaksi yang terjadi akan tercatat pada akun yang tepat, karena masing-masing penyeimbang berfungsi sebagai media cross-check. Selain ketepatan dalam pencatatan akun, double entry penting juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal yang akurat, karena jumlah sisi debit harus sama dengan jumlah sisi kredit. Metode pencatatan yang ketiga yaitu triple entry. Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan pada pemerintahan, pejabat, penatausahaan keuangan atau PPK, Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKPD, maupun Bagian Keuangan atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut berefek pada sisa anggaran. Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pada pencatatan buku anggaran. Oleh karena itu, sementara sistem pencatatan double entry dilaksanakan, subbagian pembukuan atau bagian keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisi anggaran. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan menyebutkan nama dan NIM-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.